Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang baru atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Persilakan Bapak Pendeta untuk mentabiskan ibadah. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mentabiskan ibadah kita sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat, damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun melimpah atas setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 10 ayat 14 dan 15. Roma 10 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang memberitakan kabar yang baik. Menjadi orang-orang yang menggembirakan, yang mendatangkan sukacita menjadi berkat bagi orang lain. Kabar sukacita, berkat yang terbesar yang bisa kita berikan kepada saudara kita, kepada sesama kita,
adalah kabar baik tentang Kristus. Bagaimana Kristus mengasihi manusia, bagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi kita semua. Di dalam namanya ada pengampunan dosa. Di dalam namanya ada hidup kekal. Di dalam namanya ada kemenangan. Di dalam namanya ada kesembuhan, ada pengharapan. Biarlah kita boleh dikatakan sebagai orang-orang yang membawa kabar baik di dalam kehidupan kita. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dan Shine akan memimpin pembacaan bagi kita. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Baik, saya akan membacakan Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 untuk kita semua. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah orang-orang yang ditebus Yahweh mengatakannya, mereka yang telah Dia tebus dari tangan musuh. Dia telah mengumpulkan mereka dari berbagai negeri, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Mereka telah mengembara di padang belantara, di jalan padang pasir. Mereka tidak menemukan kota kediaman. Mereka lapar dan juga dahaga. Jiwa mereka menjadi letih dalam dirinya. Lalu mereka berseru kepada Yahweh dalam kesusahan mereka. Dia membebaskan mereka dari kesesakannya. Dan Dia membimbing mereka di jalan yang benar, menuju kota kediaman. Biarlah mereka bersyukur kepada Yahweh atas kasih setianya dan keajaiban-keajaibannya kepada anak-anak manusia. Sebab Dia memuaskan jiwa yang rindu, dan Dia mengenyangkan jiwa yang lapar dengan kebaikan. Oke, selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang membebaskan. Tuhan yang mengetahui, memahami kesesakan di dalam kehidupan kita. Dan Dia membebaskan. Dia menebus, Dia memberikan hidup yang baru bagi kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita senantiasa boleh hidup ingat akan firman Tuhan. Dengan demikian sukacita Tuhan akan senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan lebih jauh lagi. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, Kidung Jemaat 405. Surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau Tuhan.
Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari di mana kami boleh memuji, memuliakan Engkau, menguduskan hari ini menjadi harinya Tuhan, hari di mana kami boleh duduk diam di sekitar firman-Mu dan merenungkan kiranya firman Tuhan menjadi firman yang menguatkan, menyegarkan, dan memberikan inspirasi kepada kami. Kami mengundang Tuhan Roh Kudus hadir dan menerjemahkan kebenaran firman ini sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan meneruskan pembahasan dari kisah para rasul ya. Kita sudah 2 minggu lalu ya bertemu dengan kisah bagaimana Stefanus ya. Stefanus itu dia ditangkap ya, kemudian dia dihadapkan kepada Sanhedrin ya di dalam pasal yang ke-6. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-6 itu ya bahwa dihadirkan ya saksi-saksi palsu yang menuduh Stefanus dengan mengatakan bahwa Stefanus itu tidak henti-hentinya dikatakan mengucapkan kata-kata hujatan terhadap tempat kudus. Ya, terhadap tempat kudus berarti sinagoga ya, bait suci yang ada di Yerusalem. Ya, hujatan terhadap tempat kudus, juga dia dianggap menghujat hukum Taurat. Ya, ayat 14, sebab kami telah mendengar ketika ia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan menghancurkan tempat ini. Ya, Yesus akan menghancurkan tempat ini ya. Sebetulnya bukan Yesus yang menghancurkan, itu Jenderal Titus ya dengan pasukan Roma yang menghancurkan bait suci itu. Ya, tetapi itu di dalam seizin Tuhan. Ya, mengapa? Supaya orang Israel dan semua orang ingat yang utama itu bukan bangunan, ya, bukan bangunan bait suci. Ya, tetapi yang utama itu adalah bagaimana umat Tuhan bisa hidup di hadapan hadirat Tuhan. Ya, gedung, ya, itu bangunan yang bagus, ya, atau sangat bagus sekalipun, ya, itu tidak bisa menampung kehadiran Tuhan, tidak bisa menampung kemuliaan Tuhan. Ya, itu sekaya apapun orang, ya bisa membangun gedung gereja, ya atau bait suci semegah apapun, itu tidak bisa ya memenuhi atau tidak bisa diisi dengan ya kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu jauh lebih besar karena Tuhan adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Ya, jadi mereka salah memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya mengenai bahwa bait suci akan dirubuhkan dan dia akan membangun dalam 3 hari, ya kan? Kemudian dikatakan dan akan mengubah kebiasaan yang telah diwariskan Musa kepada kita. Ya, kalau kita melihat ke dalam sejarah bangsa Israel hari ini, ya semua ini yang diucapkan nanti oleh Stefanus dan juga Tuhan Yesus semuanya digenapi. Ya, karena kalau Anda pergi ke Yerusalem, ya ke Israel, ya tidak ada bait suci, tidak ada imam besar, tidak ada kurban. Ya, jadi memang itu diubah semua. Ya, yang diwariskan oleh Musa, hukum Taurat, ya bahwa itu pengampunan dosa melalui kurban, itu semua sudah ya, itu sudah tidak lagi dilakukan ya oleh orang Israel sampai hari ini. Sejak 70 Masehi sampai hari ini sudah. Ya. Dan mereka gagal memahami ya, meskipun juga ini saat ini sudah semakin banyak orang-orang Yahudi yang atau disebut sebagai Yahudi Mesianis ya, mereka juga sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, nah ini yang kita lihat 2 minggu yang lalu bagaimana Stefanus ya
mereka itu diseret ya ke Sanhedrin, ya ke depan para pemuka agama, ya kalau di Indonesia itulah Majelis Ulama Indonesia. Ya, nah ini kalau di sana itu Sanhedrin, ya itu terdiri dari 70 ya tua-tua, ya ahli-ahli Taurat, ya itu pimpinan tertinggi dari orang-orang Israel, ya atau pimpinan tertinggi dari agama Yahudi. Nah, kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ya ini pagi ini ya bagaimana Stefanus dia berkhotbah lalu kemudian sebagai akibat dari apa yang dia sampaikan kemudian dia menjadi martir yang pertama ya. Hari ini kita akan membahas Stefanus sebagai martir yang pertama. Ini topik kita pada pagi ini, Stefanus martir yang pertama ya, itu pasal yang ke-7. Ya, kita akan mulai membaca bagian ini, kita ayat 1 sampai 8 ya, di sini dikatakan, bertanyalah imam besar kepada Stefanus, apakah benar tuduhan itu? Ya, jadi tadi kita sudah melihat bahwa itu sebetulnya adalah tuduhan yang palsu, ya mereka putar balikan. Lalu kemudian imam besar bertanya kepada Stefanus, ya ini ketua MUI-nya ini, ya apakah benar tuduhan itu? Ia menjawab, hai saudara-saudara dan bapak-bapak dengarkanlah. Ya, dia mulai dengan membahas kisah mengenai Abraham. Yang mereka semua tahu pasti kan, mereka ini adalah ahli-ahli agama. Elohim yang Maha Mulia telah menampakkan diri kepada leluhur kita Abraham ketika masih berada di Mesopotamia sebelum ia tinggal di Haran. Dia berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sana keluargamu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka sesudah keluar dari negeri orang Kasdim, ia tinggal di Haran. Lalu setelah ayahnya mati, Elohim memerintahkannya pindah ke negeri yang sekarang kamu diami ini. Tetapi di sini pun dia tidak memberikan warisan kepadanya, bahkan sejengkal tanah pun tidak. Namun dia berjanji akan memberikannya sebagai milik kepada keturunannya, walaupun waktu itu ia tidak memiliki anak. Elohim juga berfirman bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan akan diperbudak serta ditindas selama 400 tahun. Tetapi Elohim juga berfirman, aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka. Sesudah itu mereka akan keluar dan beribadah kepadaku di tempat ini. Dia memberikan perjanjian sunat kepadanya, maka Abraham memperanakan Ishak dan menyunatkannya pada hari ke-8. Ishak memperanakan Yakub dan Yakub memperanakan ke-12 leluhur kita. Nah, ada hal yang menarik yang bisa kita lihat di dalam teks ini. Ya, di dalam ayat yang kedua dikatakan, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Elohim yang Maha Mulia telah menampakkan diri kepada leluhur kita Abraham ketika masih berada di Mesopotamia sebelum dia tinggal di Haran. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ketika dia masih penyembah berhala dan dia tinggal di negeri orang kafir, bukan di tanah perjanjian. Ingat, bait suci ada di tanah perjanjian. Tapi Tuhan sudah menampakkan diri kepada Abraham bahkan ketika dia masih ada di Mesopotamia, ya kalau sekarang itu wilayah Irak. Bahkan sebelum ia tinggal di Haran, ya dari Mesopotamia dia ke Haran dulu, baru nanti dia ke Kanaan. Itu artinya apa? Itu artinya Tuhan itu tidak dibatasi dengan tempat. Orang Yahudi berpikir bahwa Tuhan itu hadirnya itu ya di bait suci. Khususnya di bait suci yang ada di Yerusalem. Ya bait suci yang sangat megah itu. Tidak, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan tempat. Ya Tuhan bisa hadir dimanapun juga. Ya, sehingga kita juga mesti hati-hati dengan yang namanya tradisi. Ya, kita melihat di sini bagaimana Stefanus dia menjelaskan sejarah Abraham. Khotbah Stefanus akan berlanjut ke kesimpulan yang logis. Ia mulai dengan panggilan Abraham untuk pindah, kemudian Haran atau Haran
itu berbicara tentang janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Lalu kemudian kita juga melihat bagaimana Tuhan menubuatkan keturunannya itu akan diperbudak di Mesir, dan Tuhan juga menubuatkan penghakiman atas Mesir, ya, yaitu wabah. Kemudian bahwa ada perjanjian Tuhan tentang sunat di situ. Nah, intinya di sini adalah, ya, Stefanus dia mau menjelaskan kepada orang Israel bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Ya, dan Abraham itu orang yang bukan orang percaya sebelumnya, tapi Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia. Ya, sehingga mereka tidak boleh sedemikian, ya, memuliakan bait suci yang megah yang ada di Yerusalem, karena, ya, Tuhan Yesus juga sudah menubuatkan itu akan dihancurkan. Ya, itu akan dihancurkan, dan bukan itu yang penting. Ya, bait suci itu tanpa, ya, orang mengalami kehadiran Tuhan itu tidak ada gunanya. Ya, jadi yang paling utama dalam hidup kita itu adalah bagaimana supaya Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Ya kan? Ini seperti saat ini kita beribadah, ya, ini pakai Zoom. Lalu pertanyaan, apakah Tuhan hadir? Iya, Tuhan hadir. Ya, dia hadir di segala tempat. Dia tidak dibatasi oleh dunia materi. Dia tidak dibatasi oleh gedung. Luar biasa kan? Ini bagaimana Tuhan itu eh, memberkati manusia dengan akal untuk bisa menciptakan model Zoom seperti ini. Anda bisa bayangkan itu. Ya, saya dengan Ibu Pendeta lagi di Jakarta, Korasian ada dengan Elis, keluarga ada di Jogja, ya, ada yang di Godean, ya kan, Metan, lalu ada yang hadir di sini yang juga mungkin, ya, itu dari tempat-tempat yang berbeda, tetapi kita bisa bertemu. Kenapa? Karena Tuhan itu roh, ya kan, roh, ruah, angin. Jadi dia bisa ada di mana. Ya, tetapi orang Israel, ya, ini para tua-tua ini Sanhedrin, mereka berusaha untuk membatasi. Mereka mencoba untuk membatasi kehadiran Tuhan hanya di Yerusalem saja, hanya di bait suci saja. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, itulah sebabnya Stefanus memulai dengan kisah mengenai Abraham. Kemudian dia meneruskan, ya, kisah mengenai Yusuf. Ya. Jadi anak-anak Yakub. Ayat 9, karena iri hati leluhur kita menjual Yusuf ke Mesir. Iri hati. Tetapi Elohim menyertainya dan melepaskannya dari segala kesukarannya. Dia memberikan kepadanya anugerah dan nikmat di hadapan Firaun Raja Mesir, serta menetapkannya untuk menjadi pemimpin atas Mesir dan seluruh istananya. Lalu datanglah kelaparan atas seluruh negeri Mesir dan Kanaan yang membawa kesukaran besar, dan para leluhur kita tidak mendapatkan makanan. Namun ketika Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir, ia mengutus para leluhur kita pergi ke sana untuk yang pertama kali. Dan pada kunjungan mereka yang kedua kalinya, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, sehingga asal-usul keluarga Yusuf pun diketahui oleh Firaun. Ini kisah Yusuf. Bagaimana Tuhan sanggup memelihara, ya, orang-orang pilihannya, bangsa yang akan menjadi bangsa pilihannya, yaitu orang Israel, melalui peristiwa Yusuf dijual ke Mesir. Bahwa Tuhan itu dia sanggup untuk merubahkan situasi yang orang anggap itu situasi paling sial dalam kehidupan, itu justru menjadi situasi yang sangat penting dalam sejarah keselamatan satu bangsa. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Ketika saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf, mereka sangat ketakutan. Yusuf mengatakan, kamu tidak perlu menyesal. Jangan kamu bersedih. Tuhan yang mengutus aku ke Mesir. Anda bayangkan itu. Tuhan yang menyuruh saya ke Mesir untuk jadi budak, untuk difitnah oleh istri Potifar, untuk masuk penjara. Tuhan yang mengutus aku. Tuhan mengizinkan aku mengalami kesulitan justru untuk memelihara satu bangsa yang besar.
Ya, dengan kata lain, Tuhan itu dia tidak boleh dibatasi dalam hal keberadaannya, kebesarannya, tetapi juga actionnya dia, tindakan dia tidak boleh dibatasi. Ya, sering sekali itu ritual-ritual manusia, ritual-ritual keagamaan yang dibangun oleh manusia, bahkan juga termasuk sistem teologinya itu membatasi kehadiran dan kuasa Tuhan, membatasi tindakan Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh semuanya. Ya, dia bertindak sebagaimana yang dia mau. Dan dia bisa melakukan apapun. Ya, jadi di sini Stefanus mengingatkan ya itu kepada orang-orang Yahudi, ya kepada Sanhedrin. Ya, bagaimana itu sejarah dari Yakub dan anak-anak. Ya, para patriark, ya kepala keluarga, putra-putra Yakub menjual Yusuf. Saudara-saudaranya merasa iri atau cemburu sebagian karena kesalahan Yakub. Ya kan Yakub itu pilih kasih ya. Dia lebih mengasihi Yusuf ya daripada semua saudara yang lain. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf saat kita berjalan bersama Tuhan, dia akan menyertai kita. Ya, saat kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan menyelamatkan Yusuf setelah 13 tahun dan memberinya kasih karunia dan hikmat di mata Firaun. Ya, terjadi kelangkaan besar ya atau kelaparan, tetapi gandum atau bulir tetap ada di Mesir. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf menampakkan diri kepada saudara-saudaranya. Ya, dan ini adalah salah satu kisah yang sangat menarik dalam Alkitab. Ya, juga ini berbicara tentang kisah pengampunan, di mana Yusuf mengampuni saudara-saudara. Tetapi intinya di sini adalah sekali lagi Tuhan actionnya dia, tindakan dia tidak boleh dibatasi oleh akal dan pikiran manusia, termasuk tidak boleh dibatasi oleh ya itu tradisi-tradisi manusia. Kemudian kita lihat ayat berikutnya ayat 14. Lalu Yusuf mengirim pesan dan mengundang Yakub, ayahnya dan semua sanak keluarganya yang berjumlah 75 jiwa. Maka pergilah Yakub ke Mesir, lalu matilah dia dan para leluhur kita di sana. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan ditempatkan di kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Berkenaan dengan semakin dekatnya waktu penggenapan janji yang Elohim berikan kepada Abraham, bangsa itu telah berkembang dan bertambah banyak di Mesir, sampai bangkitnya seorang raja lain yang tidak mengenal Yusuf. Raja inilah yang dengan tipu dayanya mengambil keuntungan atas bangsa kita dan berlaku buruk kepada para leluhur kita dengan menyuruh membuang bayi-bayi mereka sehingga tidak bisa hidup. Ya, Stefanus di sini dia menjelaskan ya satu peristiwa setelah Yusuf dan semua saudaranya juga Yakub itu mati, lalu bangkit seorang raja yang itu Firaun yang lain yang tidak mengenal Yusuf. Ya, lalu kemudian menindas orang Israel karena orang Israel semakin banyak ya pada waktu itu di Mesir. Ya, tetapi sekali lagi itu pun Tuhan ya itu pun ada di dalam rencana Tuhan. Ya, kita lihat di sini. Yusuf memanggil Yakub dan keluarganya untuk datang ke Mesir. Yakub meninggal di Mesir, Yusuf dimakamkan di Sikem. Yusuf di sini mewakili keluarga. Ya. Abraham dan juga cucunya Yakub yaitu membeli ya itu ladang itu di Sikem. Ya, Israel bertambah banyak sampai Yusuf mati dan dilupakan. Kemudian selama 430 tahun ya Israel menjadi budak di Mesir. Ya, itu kisah yang disampaikan oleh Yusuf di hadapan oleh Stefanus ya di hadapan Sanhedrin. Apakah mereka tahu kisah ini? Ya mereka tahu. Ya. Dan sekali lagi saudara ini berbicara mengenai sejarah keselamatan. Ya kan sejak Tuhan memanggil Abraham ya kemudian melalui keturunannya Abraham, Yakub, Yusuf, kemudian Musa bangsa Israel. Ya, semua itu ada di dalam rangkaian sejarah penyelamatan Tuhan kepada umat. Bagaimana nanti dari bangsa ini terus Mesias akan datang, yaitu Tuhan Yesus.
Nah, sekarang kita akan melihat poin yang berikutnya yang disampaikan atau dijelaskan oleh Yusuf, yaitu tentang Musa. Ya, jadi kisahnya orang Israel sudah selama 400-an tahun mereka diperbudak, dianiaya, ya, kerja paksa ya, oleh Firaun. Dikatakan ayat 20, saat itulah Musa dilahirkan, ia elok di mata Elohim, diasuh 3 bulan di dalam rumah ayahnya. Ketika dibuang, putri Firaun mengambilnya dan mengasuhnya sebagai anaknya sendiri. Musa dididik dalam seluruh hikmat orang Mesir, ia penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Ketika berumur 40 tahun timbullah hasrat dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yakni orang-orang Israel. Dan ketika melihat ada seorang dari mereka sedang diperlakukan tidak adil, ia membelanya dan membalas dengan membunuh orang Mesir yang menindas itu. Dia mengira saudara-saudaranya mengerti bahwa Elohim memakai tangannya untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak memahaminya. Dia berpikir Musa pada waktu itu bahwa itulah tindakan penyelamatan yang benar, yang bisa dia lakukan, tetapi dia lakukan di dalam hikmat dan kekuatannya sendiri. Ya, dia mengira saudara-saudaranya akan mengerti, tetapi mereka tidak paham. Pada hari berikutnya, ia melihat ada yang sedang bertengkar dan ia berusaha mendamaikan mereka dengan mengatakan, hai saudara, kamu ini bersaudara, mengapa kamu saling mempersalahkan seorang terhadap yang lain? Namun orang yang bersalah itu mendorongnya sambil mengatakan, siapakah yang telah menetapkan engkau menjadi pemimpin, sebagai pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau akan membunuh aku juga, sama seperti kemarin engkau telah membunuh orang Mesir itu? Ya, jadi melalui peristiwa ini kemudian Musa itu dia menjadi takut kan. Wah, ini berarti udah ketahuan ini, saya membunuh orang Mesir. Saya akan dianggap sebagai pengkhianat oleh Firaun. Dan kita tahu Firaun berusaha untuk membunuh dia. Lalu kemudian dia lari ya, dia lari ke Midian. Ya. Nah, saudara, kita lihat ini Musa lahir di Mesir ketika masih bayi dibuang. Ya, secara harafiah berarti dikeluarkan atau dibiarkan terbuka. Musa diadopsi oleh putri Firaun, menerima pendidikan terbaik ya, yang ditawarkan orang Mesir. Usia 40 tahun mengunjungi perkemahan kaumnya, Musa membela seorang Israel dan membunuh seorang Mesir. Ya, ia merasa Tuhan akan menggunakan dia untuk menyelamatkan Israel, tetapi bangsa Israel menolak usahanya untuk menolong mereka. Ya, ini kisah tentang Musa. Usia 40 tahun. Ya, ingat ya, dia sejak bayi dia dibuang, kemudian dia di apa namanya kita tahu kisahnya itu ya di sungai itu ya. Itu anak Firaun ya kalau nggak salah ya. Jadi putri Firaun melihat, kemudian dia diadopsi jadi anak. Dan putri Firaun tahu ini pasti anak orang Yahudi ini kan. Lalu kemudian dia dipelihara, dia sebagai seorang pangeran di Mesir pada waktu itu, tapi umur 40 ya dia melakukan sesuatu ya. Dia mau menyelamatkan orang Mesir orang Israel yang dianiaya oleh orang Mesir, orang mandor Mesir, dengan membunuh mandor itu. Dia merasa bahwa Tuhan akan menggunakan dia, tetapi yang terjadi orang Israel yaitu menolak apa yang dilakukan oleh Musa. Ya, mereka tidak menerima kepemimpinan Musa. Dia dipergok, ya, dia takut, dia kemudian pergi ke Midian selama 40 tahun. Dia menjadi gembala kambing. Ya, dia lari. Ayat 29. Karena perkataan itu, Musa melarikan diri menjadi orang asing di tanah Midian. Tempat di mana ia memperoleh 2 orang anak laki-laki. Setelah 40 tahun, tampaklah kepadanya malaikat Tuhan dalam nyala api pada semak duri di padang gurun Sinai. Ketika Musa melihatnya, ia sangat kagum. Ketika mendekat untuk mengamati, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Elohim leluhurmu. Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Musa gemetar, tidak berani lagi melihatnya. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadanya, lepaskanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memerhatikan kesengsaraan umatku di Mesir, aku telah mendengarkan rintihan mereka, aku telah turun untuk membebaskan mereka. Sekarang marilah aku akan mengutus engkau ke Mesir.
Musa yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau sebagai pemimpin dan hakim? Dialah yang diutus sebagai pemimpin dan pembebas oleh Elohim melalui malaikat yang menampakkan diri kepadanya dalam semak duri itu. Dia memimpin mereka keluar dari Mesir dengan melakukan keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda mujizat di negeri Mesir dan di Laut Merah serta di padang gurun selama 40 tahun. Ya, itulah perjalanan hidup Musa. 40 tahun jadi pengembara, itu menjadi pangeran, 40 tahun menjadi pelarian, umur 80, kemudian dia menghadap Firaun, akhirnya Firaun melepaskan orang Israel, 40 tahun dia memimpin bangsa Israel di padang gurun, sampai kemudian dia mati. Dia sendiri tidak sempat kan, Tuhan tidak izinkan masuk ke tanah Kanaan, tapi hanya melihatnya dari dataran tinggimu. Ya, itulah kisah Musa. Ya, bagaimana Tuhan memakai Musa untuk menjalankan rencana penyelamatan. Ya. Musa melarikan diri ke Midian, kemudian setelah mengembalakan domba selama 40 tahun, Tuhan berbicara kepada Musa. Dia melihat semak yang terbakar, Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan memerintahkan agar ia menanggalkan kasutnya. Ya, Tuhan melihat penderitaan Israel. Tuhan mengutus Musa yang sebelumnya ditolak untuk menjadi pemimpin dan hakim mereka. Ya, tapi dengan tanda-tanda ajaib akhirnya ya orang Israel menerima ya Musa menjadi pemimpin mereka. Tuhan menggunakan Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir dengan mujizat. Ya, ini bagian dari sejarah keselamatan. Yaitu bagaimana Tuhan memakai orang pelarian ya, seperti Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu kemudian kita lihat poin yang berikutnya. Musa inilah yang telah berkata kepada orang Israel, Tuhan Elohimmu. Nah, ini penting, saudara. Karena di dalam ayat ini, Stefanus, dia mau menjelaskan bahwa Musa yang sangat dihormati oleh orang Israel, oleh orang-orang Yahudi, yang Tuhan sudah pakai untuk menurunkan hukum Taurat, hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Bahwa Musa, ya kita bisa baca itu di dalam Bilangan dan Ulangan, dia sudah menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Musa sudah menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang ditolak dan disalibkan oleh Sanhedrin, oleh orang-orang Yahudi. Ayat 37, ya. Jadi Anda bisa itu membayangkan ya itu situasinya pada waktu itu. Ini Musa ini dia diadili. Stefanus dia sedang diadili oleh ya kekuatan religius keagamaan yang sedemikian besar yang bahkan pemerintah Roma pun takut itu. Mereka segan dengan Sanhedrin. Ya, itu sama seperti pemerintah Indonesia pasti akan itu segan ya dengan MUI ya karena fatwa-fatwanya itu wah itu maut itu bisa kalau tidak ditaati itu bisa terjadi huru-hara. Ya, jadi Anda bisa bayangkan Stefanus dia sedang berada di hadapan Sanhedrin. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Musa inilah yang telah berkata kepada orang Israel, Tuhan Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi yang sama seperti aku dari antara saudara-saudaramu. Kamu harus mendengarkan dia. Dan itu penafsirannya ketika Musa mengucapkan kalimat itu, dia merujuk ke masa yang jauh di depan. Dia merujuk kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Orang nabi di tengah-tengahmu. Sama seperti aku, kamu harus mendengarkan dia. Musa inilah yang berada di antara jemaat di padang gurun, bersama malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, dan bersama para leluhur kita, dialah yang telah menerima firman yang hidup untuk disampaikannya kepada kita. Tetapi para leluhur kita tidak mau taat, sebaliknya mereka menolak dia. Dan hati mereka berbalik kembali ke Mesir.
Ya kan? Musa turun membawa hukum Tuhan. Pertama yang dilihat apa? Orang Israel ya jatuh lagi ke dalam dosa penyembahan berhala. Ya, jadi ini ini pertama kali ya 37 sampai 39 itu penyebutan Kristus oleh Stefanus. Nubuatan dari Nabi Musa. Stefanus memperkenalkan Nabi yang akan datang seperti Musa. Dia di sini berbicara tentang Mesias, Yesus Kristus. Ya, Yesus berada di dalam gereja, yaitu jemaat yang dipanggil di padang gurun bersama malaikat yang berbicara kepada Musa. Ya, nenek moyang kita tidak mau menaati dia. Ya. Menaati dia bukan Musa tetapi Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana Stefanus menuju kesimpulannya bahwa Israel menolak Yesus, saat yang sama juga mereka menolak Musa. Mereka menolak Tuhan. Mereka menolak Taurat Tuhan karena mereka kemudian jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Kita lihat ayat 40. Dengan berkata kepada Harun, ya kan? Musa lagi naik menghadap Tuhan, terima hukum Taurat, tapi orang Israel berkata kepada Harun, buatkanlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa yang telah memimpin kami keluar dari negeri Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Pada waktu itu mereka membuat patung anak lembu dan membawa kurban kepada berhala itu dan bersukaria atas apa yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Maka berpalinglah Elohim dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Ya, ini penyembahan berhala, saudara. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam kitab para nabi. Apakah kamu telah mempersembahkan binatang sembelihan dan kurban kepadaku selama 40 tahun di padang gurun? Hai kaum Israel. Jawabannya tidak. Sebaliknya, orang Israel, mereka mengusung kemah Molok dan bintang dewamu Remfan, yaitu patung-patung yang telah kamu buat untuk kamu sembah, dan aku akan membuang kamu ke seberang Babylon. Ya, ini berbicara kemudian Tuhan begitu muak sekali dengan dosa penyembahan orang Israel, sehingga kemudian mereka dibuang ke Babel. Ya, mereka dibuang ke Babel. Itu pada zaman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, jadi kita lihat apa yang terjadi. Ayat 40-43, Israel meminta Harun untuk membuat kepada mereka dewa. Ya, jadi ini adalah sebuah bentuk pemberontakan langsung. Mereka membuat anak lembu emas dan mempersembahkan korban kepadanya. Dan pada saat itulah Tuhan berbalik, ya, dia menjadi sosok yang tidak peduli lagi dan menyerahkan mereka, ya, menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka. Ya. Jadi jika kita memberontak, Tuhan mungkin akan berbalik melawan kita dan menyerahkan kita pada keinginan-keinginan kita yang berdosa. Hal ini tidak pernah menjadi keinginan Tuhan, namun Dia mengizinkan. Ya, hukumannya akan menyusul, ya, dan orang yang memberontak tidak pernah benar-benar akan menang. Ya, dan orang Israel secara diam-diam tetap menyembah berhala, ya saat ini. Nah, kita melihat poin yang berikutnya, saudara. Ya, ayat 44. Di padang gurun, para leluhur kita memiliki kemah kesaksian seperti yang telah Elohim perintahkan kepada Musa untuk membuatnya sesuai dengan wujud yang pernah dilihat. Selanjutnya, kemah itu dibawa oleh para leluhur kita bersama Yosua masuk ke dalam tanah bangsa-bangsa bukan Yahudi yang telah disingkirkan Elohim dari hadapan para leluhur kita sampai pada zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Elohim. Ia telah memohon untuk membangun tempat kediaman bagi Elohimnya. Ya, kita tahu kisah itu. Daud minta izin membangun rumah Tuhan, tapi Tuhan bilang, tanganmu terlalu banyak menumpahkan darah. Bukan kau, tapi anakmu yang akan melakukan. Salomo. Ya, Salomo telah membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Nah, ini saya garis bawah merah. Ingat ya, Stefanus itu dia diadili kenapa? Karena dianggap dia menghina tempat kudus. Stefanus diadili, dia diseret ke Sanhedrin
Karena dia dianggap sudah menghina hukum Musa, menghina tradisi-tradisi Yahudi, dan secara khusus dia menghina tempat kudus dengan mengatakan bahwa tempat kudus itu akan dihancurkan. Yang sebetulnya itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Anda bisa baca di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes 1 sampai Yohanes 2 itu ya, Anda bisa lihat di sini. Ya. Nah, ayat 48, Stefanus bilang begini di hadapan Sanhedrin. Namun yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam tempat-tempat kudus yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, seperti yang dikatakan Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu bangun bagiku, firman Tuhan? Atau tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang telah membuat semuanya ini? Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak terbatas ya, bisa tinggal di satu tempat yang terbatas? Tidak ada bangunan seindah apapun yang bisa memuat kehadiran Tuhan, saudara. Dia tidak terbatas. Bagaimana mungkin manusia yang terbatas menciptakan gedung-gedung yang terbatas, bangunan-bangunan seindah apapun, tapi tetap bersifat terbatas, untuk Tuhan bisa itu tinggal di situ. Dia terlalu besar. Ya. Tetapi kita lihat bahwa orang Israel itu mereka begitu sombong. Ya, orang-orang Yahudi mereka begitu pongah. Ya, dan itu ciri khas manusia kan. Ya, orang menyombongkan bangunan-bangunan megah, pencapaian-pencapaian yang dia buat, padahal satu waktu semuanya juga akan hilang. Dunia materi tidak ada yang bersifat kekal. Semua akan berkarat, semua akan menjadi rusak. Ya, sama juga seperti bait suci. Jadi tidak ada satupun bangunan sebagus apapun, rumah semewah apapun, mobil semahal apapun, itu yang bersifat kekal itu tidak ada. Semuanya akan hilang lenyap. Ya, itulah sebabnya mengapa di dalam bagian ini Stefanus mengatakan di hadapan Sanhedrin, yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam tempat-tempat kudus yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Anda bisa bayangkan ini. Dia di hadapan tua-tua, di hadapan para ulama-ulama besar. Sanhedrin, saudara. Pengadilan agama. Dia bisa ngomong seperti itu ya. Mereka pikir, wah ini udah apa lagi nih? Ya apa lagi dia sudah menghina ini? Dia sudah menghina. Nah ini, jadi Stefanus menyebutkan kemah kesaksian, ya kemah suci menjadi saksi bagi Yehova dan perjanjiannya. Ya, para leluhur membawa kemah itu ke Kanaan. Ya, dan sebetulnya itu gambaran Yesus kan, kehadiran Tuhan. Daud ingin membangun kemah suci atau bait suci bagi Tuhan, tetapi Tuhan tidak izinkan. Akhirnya Salomo membangun bait suci, tapi kemudian bait suci itu diruntuhkan oleh itu pasukan Babel. Dibangun ulang oleh Zerubabel, kemudian zaman Tuhan Yesus sudah tidak ada dan dibangun baru oleh Herodes. Kemudian nanti tahun 70 masih diruntuhkan oleh Jenderal Titus, sampai hari ini tidak ada bait suci di Yerusalem. Mengapa? Karena Tuhan tidak tinggal di kuil buatan manusia, karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan, bangunan apapun tidak ada yang bisa kita sombongkan. Nah, kemudian Stefanus dia mengatakan begini, hai orang-orang yang tegar tengkuk dan tidak bersunat hati dan telinga. Yang mereka bersunat secara fisik, tetapi hatinya tidak disunat, hatinya tidak dipotong dari dosa. Hai orang-orang yang tegar tengkuk dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sebagaimana para leluhurmu, demikian jugalah kamu. Siapakah dari antara para nabi yang tidak dianiaya oleh leluhurmu?
Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah terlebih dahulu memberitakan kedatangan yang benar. Ya, ini berbicara tentang Mesias, tentang Yesus. Yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Padahal kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh para malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi Stefanus setelah dia menjelaskan sejarah keselamatan, bagaimana itu mungkin mulai dari pemilihan Abraham, Ishak, Yakub, ya, kemudian Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, bangsa Israel, sampai kemudian eh, bagaimana bait suci yang dibangun oleh Salomo, dan itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Itu mungkin karena kedaulatannya, ya, tetapi kemudian di bagian akhir itu sebelum dia dirajam, dihukum mati, dia menegur dosa ini ini para Sanhedrin, ya, orang-orang Yahudi, dengan mengatakan mereka orang yang tegar tengkuk, tidak bersunat hati dan telinganya, dan selalu menentang Roh Kudus. Bahkan mereka mengkhianati Sang Mesias yang dikatakan yang kamu bunuh, padahal kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh para malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Mereka tidak menuruti hukum Taurat. Dan saudara, itu kan itu sama ya seperti orang Yahudi sekarang ya. Kalau Anda pergi, ya bukan Yahudi Mesias ya, tapi orang Yahudi itu, wah, dia kalau Anda menceritakan tentang Yesus, oh, dia meludah itu. YouTube itu ada banyak video-video bagaimana mereka menganiaya, mereka meludahi, mereka memukul, menempeleng itu para penginjil jalanan di Israel. Sampai hari ini. Dan lihat apa yang terjadi atas hidup mereka. Mereka tidak mengalami damai. Mereka terus dikelilingi oleh musuh-musuh. Tiap hari itu rudal-rudal itu dari Hezbollah, dari Houthi, dari Iran itu. Mereka selalu hidup di dalam ketegangan, tidak ada damai. Kenapa? Tuhan tidak sepenuhnya hadir. Karena mereka masih menolak Mesias. Ya, itu yang terjadi pada bangsa Israel. Ya. Jadi Stefanus menyebut mereka sebagai orang yang keras kepala, ya, tegar tengkuk. Tidak bersunat dalam hati dan telinga, itu sama seperti orang kafir dalam hati dan pikirannya, karena selalu menentang Roh Kudus. Ya, ayahmu ya atau leluhurmu telah membunuh para nabi dan kamu telah mengkhianati dan membunuh yang adil atau yang benar, itulah Yesus. Kamu telah menerima hukum Taurat dari para malaikat namun kamu tidak menaatinya. Ya, jadi ini hal yang sangat berbahaya jika kita menolak keyakinan, ya, bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup. Nah, sekarang kita melihat bagian yang terakhir dari kisah di Kisah Rasul pasal yang ke-7. Setelah mendengar hal itu ya, jadi bukannya mereka bertobat ya. Tertusuklah hati mereka, mereka tertusuk tapi tidak insaf. Tertusuk tapi mereka tetap menentang. Setelah mendengar hal itu, tertusuklah hati mereka dan mereka pun menggertakkan gigi terhadapnya. Lalu Stefanus yang penuh Roh Kudus menengadah ke langit, ia melihat kemuliaan Elohim dan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Elohim. Ia berseru, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Elohim. Ya, kata anak manusia ini kata yang sama yang dipakai oleh Daniel. Ya, ketika Tuhan memberikan nubuatan ya, tentang kedatangan anak manusia yang diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Kita bisa baca itu dalam Daniel. Dan Daniel pasal 7, pasal 9. Maka sambil berteriak dan menutup telinga, mereka serentak menyerbu dia. Mereka mengusirnya keluar dari kota, lalu melemparinya dengan batu. Para saksi meletakkan jubah mereka di samping kaki seorang pemuda yang disebut Saulus. Lagi mereka terus merajamnya, berserulah Stefanus, "Ya Tuhan Yesus, terimalah roh." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring,
Ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah mengatakan itu, ia pun mati. Ya, ini martir yang pertama ya saudara. Di dalam sejarah gereja itulah Stefanus. Dia menjadi martir karena mengatakan kebenaran. Dia menjadi martir setelah dia menjelaskan rencana keselamatan Tuhan. Mulai dari Tuhan memilih Abraham dan keturunannya, sampai kemudian Mesias datang. Tuhan Yesus datang. Jadi khotbah Stefanus menyadarkan mereka, mereka menggertakkan gigi karena marah, mereka menolak untuk mempercayai kebenaran tentang Yesus Kristus. Stefanus penuh dengan Roh Kudus, menengadah ke langit dan berkata ia melihat Elohim dan Kristus duduk di sisinya. Masa yang religius menyerang Stefanus dan melemparinya dengan batu. Ya. Tapi Stefanus, dia tidak penuh dengan kepahitan. Tuhan izinkan dia menjadi martir. Ingat ya, darah kaum martir itu adalah benih gereja. Berdasarkan bapak-bapak gereja, itu salah satu bapak gereja bernama Tertullianus. Darah kaum martir itulah benih gereja. Oleh karena sejak saat itu, kemudian justru gereja semakin berkembang. Orang Kristen semakin berkembang. Ya, dan Stefanus mendoakan para pembunuhnya. Dan salah satu yang ada di situ siapa? Yaitu Saulus. Ya, kalau Anda lihat di sini, di dalam ayat yang ke-58, mereka mengusirnya keluar dari kota, melemparinya dengan batu. Para saksi meletakkan jubah mereka di samping kaki. Para saksi meletakkan jubah mereka di samping kaki seorang pemuda yang disebut Saulus. Kita tahu Saulus ini, dia juga adalah seorang cendekiawan Yahudi. Seorang pemimpin yang sangat benci dengan kekristenan dan berusaha untuk melenyapkan kekristenan. Dan Saulus ini belajar dari seorang teolog yang sangat terkenal pada waktu itu di kalangan orang Yahudi yang bernama Gamaliel. Orang yang sangat pintar sekali di dalam hukum Taurat. Dan dia setuju Stefanus dihukum mati. Anda bisa melihat di dalam pasal-pasal berikut. Ya, dia setuju Stefanus dihukum mati. Ya. Nah, saudara, apa aplikasi untuk kita dari teks ini? Ya. Yang pertama adalah baik bagi kita untuk mengingat bahwa hal terbaik yang dapat kita pelajari dari sejarah adalah mempelajari dari sejarah dan tidak mengulangi yang salah. Ya, ini sejarah. Alkitab itu adalah buku mengenai sejarah penebusan, buku mengenai sejarah keselamatan. Dan Tuhan Yesus sudah datang, sudah menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib, tetapi kita masih menantikan kedatangan Kristus yang kedua, langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian kita juga bisa belajar dari perikop tadi, selama 13 tahun Yusuf ditawan, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Ya, Yusuf menghadapi masa-masa yang suka. Ya, dan aplikasi buat kita, Tuhan menggunakan masa-masa sulit dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kemuliaan. Ya, jadi kalau Anda saat ini mengalami masa-masa yang sulit, ya jangan patah semangat. Ya, jangan patah semangat, jangan menyerah. Tuhan izinkan itu karena Tuhan mau mengangkat Anda ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, Tuhan membutuhkan waktu 80 tahun untuk mempersiapkan Musa. 40 tahun jadi pangeran di Mesir, 40 tahun menjadi gembala kambing domba. 80 tahun baru dia siap, sudah. Untuk kemudian 40 tahun berikutnya memimpin bangsa Israel ya di padang gurun. Ya, jadi jangan mengharapkan hasil yang instan. Ya. Jangan mengharapkan hasil yang instan. Jangan mau cepat-cepat jadi pemimpin. Kita harus belajar menikmati proses. Ya, Tuhan membutuhkan waktu 80 tahun untuk mempersiapkan Musa. Karena itu, bersabarlah ketika Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Ya kan? Pelan-pelan Tuhan persiapkan, ya kan? Nah, di sini ada Korazon. Itu pelan-pelan.
Jadi kepercayaannya pelan-pelan diberikan lebih banyak. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kau setia dengan perkara kecil, maka kau juga akan setia dalam perkara yang besar. Ya, jadi anak-anak kita juga harus kita ajari mereka untuk bersabar, ya, dengan proses bagaimana Tuhan membentuk, ya, memimpin mereka. Ketika Israel memberontak, Tuhan berpaling dari mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh. Ingat, kita tidak akan pernah menang jika kita memberontak terhadap Tuhan. Jadi jangan memberontak kepada Tuhan. Ya, kita harus angkat tangan, kita harus menyerah kepada Tuhan. Pemberontakan selalu membawa kepada kejatuhan. Ya, itu yang terjadi kepada orang Israel. Jadi kita juga jangan berontak kepada Tuhan, jangan melawan Tuhan. Ya. Nah, kemah suci adalah saksi dari Tuhan. Ya, kita tahu orang Israel 40 tahun di padang gurun, belum ada bait suci yang permanen, tapi ada kemah suci yang selalu mereka bawa, berpindah-pindah. Dan kemah suci itu melambangkan kehadiran Tuhan, itu juga adalah saksi Tuhan. Jadi kita dapat belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, ya juga kita bisa mempelajari karakternya dengan mempelajari kemah suci. Dan yang terakhir, Stefanus menjaga sikap salehnya sampai akhir. Ya kan, sejak dia dipilih jadi salah satu dari 7 diaken. Stefanus, dia tetap menjaga sikap saleh. Dia tetap menjaga karakternya. Dia tidak menghujat, dia tidak membenci musuh-musuhnya, orang yang sudah mengenai dia sampai mati, justru dia memberkati, dia memohonkan pengampunan. Jadi Tuhan juga mau Anda dan saya memiliki sikap yang saleh, bahkan ketika ada orang-orang menyakiti kita, jangan berpikir untuk balas dendam. Ya, Tuhan mau kita untuk melepaskan pengampunan. Inilah yang bisa kita pelajari pada pagi ini dari Stefanus, martir yang pertama. Dia menjadi teladan bagi orang-orang Kristen, bagi setiap orang Kristen hingga saat ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Mari kita berdoa sebelumnya untuk firman Tuhan, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari martir yang pertama, Stefanus, hamba-Mu yang setia, yang punya pemahaman teologis yang benar, memahami sejarah Alkitab dengan benar, memahami sejarah keselamatan dengan benar, dan bisa menjelaskannya dengan benar dan dengan berani di hadapan orang-orang yang sebetulnya adalah para ahli-ahli kitab suci, yaitu Sanhedrin. Dan untuk kesaksiannya dan keberaniannya, dia dijatuhi hukuman mati. Ya Tuhan, kami diingatkan bahwa hidup di dunia ini sementara. Kami tidak tahu kami akan meninggalkan dunia ini usia berapa dan dengan cara bagaimana. Tetapi kami diingatkan bahwa yang utama bukan berapa lama kami hidup, tetapi bagaimana kami menjalani kehidupan. Dan Stefanus, dia menjalani kehidupannya dengan berhasil, dengan berkemenangan. Kami tahu kami akan bertemu dia di kekekalan di surga. Dia sudah mendapatkan upahnya sebagai orang yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan bentuk memiliki karakter seperti Stefanus. Kami berani menyatakan kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan setiap orang harus percaya. Terima kasih Tuhan. Menteriakan firman ini membentuk karakter kami menjadi lebih indah lagi
di hadapan. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kiranya iman kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan roti dan anggur di tangan kanan kita. Kita mengangkat anggur, kita mengangkat roti dulu ya. Ini adalah roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkannya. Pada malam sebelum dia disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir, dan dia mengambil roti, kemudian dia memecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Inilah roti ini melambangkan mana dari surga, tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal oleh karena pengorbanan. Mari kita memakan roti ini dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, sambil mengucap syukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di Bukit Golgota, hingga kita boleh minumlah dengan penuh. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa sekaligus doa syafaat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama di minggu pertama di bulan yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan selama bulan yang lalu dan selama hidup kami. Di seumur hidup kami, Tuhan selalu setia dan mengasihi memelihara kami. Kami yakini dan kami imani penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hari-hari kami hari ini dan hari-hari kami yang ada di depan. Kami mengucap syukur dan kami memuji Engkau ya Tuhan Bapa kami yang sangat baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan senantiasa boleh menolong bangsa dan negara kami, menolong para pemimpin kami, berikan hikmat untuk memimpin bangsa kami dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan Tuhan. Ampunilah kiranya ya Tuhan kesalahan-kesalahan kami, dan kiranya tangan kasih karunia Tuhan boleh senantiasa ada atas bangsa dan negara kami. Biarlah di negara kami terus boleh memerintah keadilan, kebenaran, kedamaian,
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang raya yang akan dimulai besok di Toraja. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati jalannya sidang raya PGI, sehingga sidang raya ini juga boleh menghasilkan banyak kemajuan, banyak terobosan bagi pekerjaan Tuhan di negara kami. Berkati para pemimpin rohani kami, kiranya boleh terus bersetia kepada firman Tuhan, bersetia kepada Tuhan. Berkati mereka di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai gembala, sebagai pemimpin rohani bagi setiap kami anak-anak-Mu di negara Indonesia ini. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kiranya Engkau boleh memberkati kami di dalam segala situasi kehidupan kami. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang hidupnya masih jauh dari Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyentuh mereka hari ini. Lembutkan hati yang keras, sehingga boleh mereka mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Sehingga mereka meninggalkan jalan-jalan yang salah dan mengikuti Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga boleh memberikan pemulihan. Kami terus berdoa untuk Bu Shirley, untuk Pak Yano. Kami juga teringat untuk Ibu Megaria, dan juga kami teringat untuk Pak Gabriel juga. Tuhan berkati dalam kondisi kesehatan masing-masing. Berikan kekuatan, sukacita, berkati setiap medical treatment yang diterima. Kiranya semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan saudara-saudara kami. Untuk anak-anak kami dalam studi dan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati. Orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa semua yang baik Tuhan sudah sediakan, dan dengan iman Tuhan kami terima dan kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, dan di hadapan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan menerima berkat dan mengakhiri
ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauh rasa teruk bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan kau sesat. Pegang tanganku erat, hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.